got something to say? Some tip, you shitbird. Halo guys, jumpa lagi di channel Reno Production 99. Apa kabar kalian semuanya? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Oke, kali ini saya akan coba merangkum sebuah film yang berjudul Dead by Dawn. Film ini merupakan film horor Amerika yang dirilis pada tahun 2020. Dan film ini mengisahkan tentang seorang pria yang ingin melakukan bunuh diri di sebuah villa terpencil, akan tetapi dirinya dihadapkan pada sebuah permasalahan yang tidak dia duga, di mana dia dapat menyelamatkan dan memberi perlindungan kepada seorang gadis yang diculik oleh 3 orang yang tidak dikenal. Oke, seperti apa kisah selengkapnya? Seperti biasa jangan lupa untuk diklik tombol like, subscribe, dan juga komen. Dan kita langsung saja masuk ke inti ceritanya. Film dibuka dengan penampilan seorang gadis yang bernama Lulu. Dan dia ini adalah seorang yang menyukai lukisan dan tinggal bersama pacarnya yang posesif yang bernama Shane. Dan Shane di sini merasa bahwa Lulu ini selalu tidak mendengarkan omongannya. Dan Shane ini merasa khawatir dengan ambisinya Lulu. Kemudian tak lama mereka pun berencana untuk datang ke pesta Halloween yang diadakan oleh pamannya Lulu. Dan ketika mereka sudah siap untuk berangkat, ternyata Shane menemukan formulir pendaftaran sekolah dan menanyakan kepada Lulu untuk apa dia sekolah lagi. Dan Lulu pun menjawab, dia ingin sekolah lagi karena dia masih banyak sekali keinginan yang mau dicapai. Lalu Shane pun kesal karena Lulu tidak mau berkata jujur kepadanya. Akhirnya mereka berdua pun bertengkar dan secara spontan Shane pun menampar Lulu. No! Dan Lulu pun kesal dengan perlakuan Shane tersebut. Akhirnya Lulu pun pergi ke pesta Halloween pamannya sendirian. Dan ketika di luar, Lulu pun memesan taksi online. Sampai akhirnya taksi online yang dipesan pun datang. Dan ternyata sopir taksi online tersebut memakai kostum badut. Awalnya sopir itu bersikap biasa saja. Akan tetapi semakin kesini Lulu merasa ada yang tidak beres dengan sopir tersebut. Dan di sini yang lain ada seorang pria berkulit hitam yang bernama Dylan. Dan Dylan ini adalah seorang pria yang memiliki 1 orang istri dan juga seorang putri kecil. Dan karena kejadian di masa lalu, istri dan putrinya tersebut pun meninggal dunia karena kecelakaan. Dan kisah bahagia kebersamaan mereka itu selalu diingat oleh Dylan di sebuah villa di tengah hutan. Dan di sana dia bisa mengenang kembali masa lalu yang indah bersama istri dan juga anaknya. Lalu karena Dylan tidak kuasa menahan sedih karena ditinggal oleh istri dan anak tercinta, maka dia pun berencana untuk melakukan bunuh diri. Dan ketika Dylan ingin mengakhiri hidupnya, terdengar suara seorang wanita yang berteriak minta tolong. Dylan terkejut dan menemukan gadis yang ternyata gadis tersebut adalah Lulu. Ternyata di situ Lulu sudah berada tepat di depan pintu Dylan sambil berlumuran darah. Lalu Dylan pun membawa masuk dan mengobati luka Lulu. Selanjutnya tak lama ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Dylan. Dan karena hal itu membuat Lulu dan Dylan langsung terkejut dan kaget. Di sini Lulu merasa trauma akan kejadian yang telah dia alami. Dan Dylan pun berusaha untuk menenangkan Lulu. Kemudian Dylan mengecek ke depan untuk melihat siapa yang datang ke rumahnya. Dan ketika di depan rumah, Dylan melihat ada 2 orang pria yang tidak diketahui namanya. Lalu mereka pun menanyakan tentang seorang gadis. Dan 2 orang yang tak dikenal tersebut memberitahukan kepada Dylan bahwa gadis tersebut adalah kenalan barunya yang kabur dari mobilnya. Karena merasa curiga, akhirnya Dylan memberitahu bahwa ia tidak melihat seorang wanita pun di sini. Dan salah satu dari mereka mengelilingi kediaman Dylan untuk memastikan keberadaan Lulu di dalam rumah tersebut. Dan ketika 3 orang misterius itu akhirnya berkumpul, oke, kita akan kenalan dulu dengan 3 orang misterius ini. Mereka adalah yang pertama Chad. Dan Chad ini ternyata merupakan pamannya Lulu.
Dan juga ada Neil dan Snake yang merupakan sepasang kekasih yang agak error. Lalu mereka bertiga menyadari bahwa Dylan memiliki senjata api. Akhirnya, mereka pun pergi dan mengira bahwa Dylan ini adalah salah satu anggota kepolisian. Setelah meninggalkan rumah tersebut, Neil dan Snake tetap mengintai rumah Dylan dari kejauhan, karena mereka takut Dylan mengetahui niat jahat mereka. Kemudian Dylan pun menanyakan kepada Lulu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kemudian Lulu pun menjawab bahwa dia hanya mengingat ketika dia memesan taksi online dan berniat pergi ke rumah pamannya untuk menghadiri pesta Halloween. Dia dibawa oleh sopir yang memakai kostum badut, dan dia menyadari bahwa sopir yang membawa taksi online tersebut mengalami sedikit kelainan. Alasannya dia mau menjemput penumpang lain terlebih dahulu, dan akhirnya baru sampai di tempat tujuan malam hari. Dan di sanalah mereka melukai Lulu di sekujur tubuhnya. Komplotan itu pun masih tetap mengintai di kejauhan. Dan ketika Dylan dan Lulu hendak pergi meninggalkan villa tersebut, mereka pun diserang oleh Neil dengan menembak mereka, akan tetapi tembakannya meleset dan hanya mengenai mobilnya Dylan saja. Akhirnya karena merasa terancam, mereka pun kembali lagi masuk ke dalam villa. Lalu Neil menghampiri villa tersebut dan berteriak-teriak mengancam Dylan untuk mengembalikan Lulu kepadanya. Di tengah kepanikan Dylan, dia teringat dengan pesan dari putrinya tentang pertahanan zombie. Kemudian Dylan dan Lulu pun menutup jendela dan pintu rumahnya dengan menggunakan tirai berwarna hitam dan mengeluarkan box yang berisi zombie milik putrinya. Lulu dan Dylan pun sibuk mempersiapkan perlengkapan pertahanan di dalam villa tersebut, sesuai dengan petunjuk buku putrinya, karena tidak mungkin mereka bersembunyi selamanya di dalam villa tersebut. Sementara itu, Neil, Chad, dan juga Snake masih tetap mengawasi Dylan dan Lulu di luar villa. Dan sambil menunggu, Chad yang merupakan temannya Lulu ini mengobrol bersama Neil di luar. Dan ternyata Neil bersama pasangannya itu, yaitu Snake, menganggap si Chad ini adalah orang yang sangat menyedihkan. Dan Chad pun merasa galau antara rasa bersalah dan kesetiaannya kepada kelompoknya itu. Lalu dia pun berusaha kabur dari kelompoknya itu, akan tetapi ternyata diketahui oleh Neil. Kemudian Neil memaksa Chad untuk menghubungi Shane, pacarnya Lulu, agar datang ke villa tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba dan di sini Chad berusaha menghasut Shane dengan mengatakan bahwa Lulu mencuri mobilnya dan melarikan diri ke sebuah villa dan bersembunyi dengan seorang pria. Dan dengan alasan untuk menyelamatkan Shane, Chad berteriak bahwa mereka mengancam akan menembak Shane, dan mengetahui hal tersebut, Dylan pun menyuruh Shane untuk masuk ke dalam villanya. Lalu Shane pun mencoba melarikan diri dan berusaha masuk ke dalam rumahnya Dylan, dan terjadilah baku tembak di sini. Ternyata tembakannya Neil mengenai perutnya Shane, lalu Shane pun sekarat dan membuat Chad kesal karena rencana Chad tidak diikuti oleh Shane, dan membuat Chad murka dan langsung mengakhiri hidupnya Shane. Karena sudah terlanjur menyerang, akhirnya Neil, Chad, dan juga Shane pun mulai memasuki villanya Dylan. Dan Chad yang masuk duluan pun terkena jebakan yang tadi dibuat oleh Dylan. Merasa terkejut dengan jebakan yang menimpa Chad, akhirnya Neil dan Snake pun mencari pintu masuk yang lainnya. Snake mencoba masuk lewat pintu belakang, dan sesampainya di pintu belakang, Snake pun menginjak perangkap yang sudah dibuat oleh Dylan. Akhirnya satu persatu dari mereka terkena perangkap yang sudah disiapkan oleh Dylan dan juga Lulu. Meskipun memang tidak menyebabkan luka yang fatal, tetapi cukup merepotkan mereka bertiga. Kemudian Neil dan Snake pun masuk ke dalam ruang persembunyiannya Dylan dan Lulu. Dan tak butuh waktu lama, akhirnya Neil pun berhasil menemukan Dylan dan terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Dan ketika Neil dan Dylan bergulat, Lulu pun keluar dari tempat persembunyiannya, dan tanpa dia sadari, ternyata di belakang Lulu sudah ada Snake yang langsung menangkapnya. Akhirnya pertengkaran itu pun terhenti karena Snake berhasil menangkap Lulu. Dan melihat kejadian itu, maka Dylan pun mencoba untuk bernegosiasi dengan Neil dan juga Snake. Dylan berani untuk membayar uang asalkan Lulu dilepaskan, dan Neil pun menolak tawaran Dylan. Lulu selama ini merasa bahwa dia selalu disiksa dan diperlakukan tidak baik. Akhirnya Lulu pun berontak melawan dan melepaskan cengkramannya Snake. Kemudian Lulu mengambil senjata kayu yang sudah ditanami paku dan langsung memukuli Snake hingga tewas seketika. Dan melihat kejadian itu, Neil mencoba menyelamatkan Snake.
Lalu spontan Dylan pun menghalanginya dan akhirnya terjadilah perkelahian babak kedua yang membuat Neil sekarat dan langsung kabur. Karena Lulu melihat Dylan terluka cukup parah akibat berkelahi dengan Neil, maka dia mencoba untuk membawa Dylan ke puskesmas terdekat. Dan ketika Lulu dan Dylan mau memasuki mobilnya, di situ terlihat Neil yang memohon dan meminta pertolongan kepada Lulu agar dapat dibawa ke rumah sakit juga bersama Dylan. Dan karena Lulu sudah terlanjur kesal dengan perbuatannya Neil, maka dia pun langsung mengakhiri hidupnya Neil di situ. Dan ketika dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, Lulu melihat Chad pamannya. Dan Chad pun kabur lari ketakutan. Dan karena perlakuan pamannya ini kepada Lulu sangat buruk, akhirnya Lulu pun merasa kesal dan tanpa pikir panjang dia pun langsung menabrak pamannya tersebut hingga terpental. Kemudian dia berhenti dan keluar dari mobilnya dan Lulu pun menghampiri Chad dan menyampaikan perasaannya selama ini kepada Chad. Lalu Chad pun langsung meminta maaf dan meminta belas kasihan Lulu. Akan tetapi, karena Lulu sudah sangat murka terhadap Chad, akhirnya Lulu pun menyiksa dan juga membunuh Chad hingga dia tewas seketika. Dan setelah pamannya tersebut tewas, kemudian Lulu pun masuk kembali ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanannya kembali menuju ke rumah sakit untuk merawat Dylan. Dan di tengah perjalanan terlihat Dylan sudah tidak bisa lagi diselamatkan karena ternyata Dylan mengalami luka yang sangat serius. Dan hal itu yang membuat Dylan menjadi kritis hingga dia pun akhirnya meregang nyawa. Dan di akhir cerita, akhirnya Lulu melanjutkan kembali sekolahnya dan saat ini dia menjadi seorang yang pemberani. Apalagi ketika dia melihat ada orang lain yang berniat tidak baik. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke guys, sekian rangkuman alur film yang berjudul Dead by Dawn ini. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita harus selalu waspada, terutama bagi kalian wanita yang melakukan perjalanan jauh. Kalau bisa ditemani oleh teman, pacar, ataupun saudara. Jangan membiasakan diri untuk berjalan sendirian. Oke, sekian alur cerita kali ini. Semoga kalian terhibur. Sekali lagi jangan lupa untuk diklik tombol like, subscribe, dan juga tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya pamit. Bye.